Shalom, selamat hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa selalu ada bagi saudara sekalian. Marilah sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersaat teduh. Panggilan beribadah. Darah yang menetes dan mengalir dari lukanya, membekas dalam tiap langkahnya. Dera cambuk dan pukulan, bertabur ludah, ejek dan tawa menambah beban salib yang dipanggulnya. Meski sepi dan sendiri, ia tetap setia menyusuri jalan kesengsaraan. Jalan kesengsaraan menuju maut, yang dilihat dunia sebagai awal kekalahannya. Semua rela dijalaninya untuk kemenangan kita. Kekasih-kekasihnya, mari dengan kerendahan hati, kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, mensyukuri dan menghayati kesetiaan dan pengorbanannya pada Golgota. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan teguh, mari kita khususkan ibadah Jumat Agung ini dengan pengakuan, pertolongan kita datang dari Allah Tritunggal, pencipta dan pemelihara kehidupan yang dalam kebesaran kasih-Nya telah dan terus mengerjakan keselamatan bagi dunia. Amin.
Marilah kita mengucapkan litani penyerahan diri secara berbalasan. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi hati kami berontak. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Marilah mengingat Injil Kristus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya Tuhan, ampunilah ketidakpercayaan dan kedegilan hati kami yang membuat kami meragukan kasih dan pimpinan-Mu. Bawalah kami kepada salib-Mu, kekalahan yang adalah kemenangan-Mu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berdoa. Di Jumat yang agung ini, biarlah setiap kami menemukan cinta Tuhan yang besar. Melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Ya Yesus Kristus, kami mau belajar hidup di dalam kehendak-Mu. Kami mau belajar menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan hidup berpadanan dengan firman-Mu. Karena itu, kuasailah setiap kami supaya ketika kami membuka Alkitab dan membacanya, Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat membalas kasih-Mu kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus.
supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, sentuhlah hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berfirmanlah, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan pasal 19 ayat 42. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai 19 ayat 42. Kepada kita firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepada kamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya.
Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas
adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Trotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'"
Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu, hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak keharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan remah-rempah menurut adat orang Yahudi
bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah percakapan yang menarik antara seorang anak dengan ibunya dalam perjalanan pulang dari sekolah. Sang ibu mulai dengan sebuah pertanyaan. Nak, kamu belajar apa di sekolah tadi? Saudara-saudara, anak ini segera menceritakan dengan sangat antusias. Ibu, saya tadi belajar dan diperkenalkan dengan pelajaran matematika. Dan saya suka sekali. Mengapa? Karena saya belajar tentang tanda tambah, tanda kurang, dan tanda bagi. Mungkin angkanya sama antara angka yang satu dengan angka yang lain. Tetapi hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena ada tanda di tengah yang sangat menentukan. Misalnya kalau 4 dan 2 itu bisa hasilnya menjadi 6, bisa hasilnya menjadi 2, bisa hasilnya juga menjadi 2. Tergantung di mana tanda yang seperti apa diberikan di bagian tengahnya. Kalau tandanya kurang maka jumlahnya 2. Tapi kalau di tengah diberi tanda tambah, maka hasilnya menjadi 6. Anak itu mengatakan, saya suka sekali tadi belajar matematika. Nah, saudara-saudara, di tengah percakapan itu, ibunya mengatakan, nak, singgah sebentar di gereja ya. Karena ibu harus mempersiapkan bunga mimbar untuk ibadah minggu. Mereka sampai ke gereja, sang ibu menata bunga mimbar, anak itu duduk manis di kursi. Saudara-saudara, dia terus memandang ke arah altar. Dan secara khusus dia memandang ke arah salib. Lalu tak berapa lama dia mendekati sang ibu dan berkata, Ibu, aku ingin bertanya. Oke, apa yang ingin kamu tanyakan? Kalau kamu bertanya kapan ibu selesai, sebentar lagi. Tunggu ya, sabar. Anak itu mengatakan tidak. Saya ingin menanyakan satu hal kepada ibu. Ibu itu berkata, apa itu? Nah, anak ini mengatakan, Ibu, aku ingin bertanya. Untuk apa tanda tambah yang dipasang di atas itu? Untuk apa tanda tambah yang besar itu dipasang di atas sana? Apa maksudnya? Saudara-saudara, pertanyaan ini menarik untuk kita perhatikan bersama. Untuk apa tanda tambah yang di atas mimbar itu dipasang? Kalau kita jadi orang tuanya, kalau kita adalah ibunya, saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan? Mungkin pertama-tama kita akan tersenyum. Kenapa? Ya, pertanyaan anak ini polos sekali. Karena dia tadi di sekolah belajar matematika, soal tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi. Sekarang dia melihat
salib yang ada di atas mimbar ini, dia katakan itu tanda tambah. Mungkin kita tersenyum karena kepolosan cara berpikir anak ini. Atau mungkin kemudian kita akan segera menjelaskan, nah itu bukan tanda tambah. Tapi itu adalah salib. Lambang iman orang percaya. Salib itu adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita. Bagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Saudara-saudara, mungkin sebagai orang tua ketika anak kita bertanya, apa arti tanda tambah besar yang ada di atas mimbar itu? Mungkin kita akan menjelaskan dengan panjang lebar bahwa itu bukan tanda tambah, tetapi itu adalah salib yang menunjukkan besarnya kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jika kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh, bukankah perkataan anak ini ada benarnya? Bahwa salib itu adalah tanda tambah yang besar dalam hidup kita. Mari kita perhatikan bacaan kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama pasal 18 sampai dengan ayat yang keempat, di sana ditunjukkan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang ada di dalam taman. Mereka sedang mendengarkan Yesus mengajar. Lalu tiba-tiba Yudas bersama dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah itu datang ke taman itu dan mencari Yesus. Ayat 4 di sana dikatakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Saudara-saudara, mari kita perhatikan pernyataan ayat yang keempat. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ayat 4 dengan sangat jelas mengatakan bahwa Yesus tahu semua yang akan terjadi pada dirinya. Yesus tahu bahwa inilah saatnya. Ia harus menjalani jalan salib. Ia harus menderita, ia harus dihina, ia harus menerima hukuman yang paling hina, yaitu disalibkan. Yesus tahu ini saatnya. Ia harus mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, di ayat yang ke-22 pasal 18, di hadapan Hanas, Yesus ditampar oleh seorang penjaga. Bahkan penjaga itu mengatakan, begitukah jawabmu kepada imam besar? Yesus tahu bahwa ketika ia mengalami proses peradilan, murid-muridnya akan meninggalkan dia. Petrus, Simon Petrus yang menyatakan engkau adalah Mesias. Itu pun menyangkal dia. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Di hadapan Pilatus. Sungguh-sungguh Pilatus tahu betul tidak ada kesalahan pada dirinya. Tetapi orang-orang Yahudi mengatakan salibkan dia. Orang-orang Yahudi tidak ingin Pilatus membebaskan dia. Apa yang dilakukan oleh Pilatus? Mendengar apa yang dikatakan orang banyak. Menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Saudara-saudara, Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, apa yang akan dia lakukan? Saudara-saudara, menarik kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita. Pasal 18 ayat yang kelima. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak mengatakan bukan aku. Ia tidak menyangkal dirinya. Tetapi ia mengatakan akulah dia. Dan itu diulang kembali dalam bacaan kita.
Di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8, akulah dia. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Yesus tidak menyangkal diri, ia tidak mundur dan lari. Yesus tidak berupaya untuk melawan, ia tidak berupaya untuk menyelamatkan diri. Ia justru mengatakan, kalau engkau mencari aku, ini aku. Saudara-saudara, bukankah ini berbanding terbalik dengan pepatah yang seringkali kita katakan, kalau orang itu terus ditekan, kalau orang itu terus dianiaya, kalau orang itu terus mengalami ketidakadilan, maka pepatah mengatakan semut pun kalau diinjak itu akan melawan. Bukankah ini berbanding terbalik dengan pepatah yang seringkali kita pakai? Kalau sudah terus ditekan, maka lawan, lakukan sesuatu. Yesus tidak melawan. Yesus tidak berupaya untuk menyelamatkan diri. Yesus tetap pada jalan yang ia pilih, yaitu jalan salib. Saudara-saudara, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa inilah yang disebut dengan kasih sejati yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Ia tidak menuntut kita untuk begini dan begitu. Allah tidak mengatakan, apabila engkau mengasihiku, memenuhi perintahku, maka aku akan mengasihimu dan memberkatimu. Tidak. Tetapi Allah menuntut dirinya sendiri. Meskipun engkau menolak aku. Meskipun engkau membenci aku, melanggar perintahku, tetapi aku mengasihimu. Melalui jalan salib, Allah bersedia membayar harga yang mahal untuk kasih-Nya kepada manusia. Saudara-saudara, inilah tanda tambah, nilai tambah yang besar dalam hidup kita. Salib membuat kita memperoleh, mengalami dan merasakan kasih yang sejati. Kasih yang bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kasih yang menunjukkan sebuah bukti nyata bahwa aku mengasihimu. Ia tidak menuntut sesuatu dari orang yang dia kasihi, tetapi ia menuntut dirinya sendiri. Dia mengatakan, aku mengasihimu walaupun engkau membenciku, walaupun engkau menolak perintahku, walaupun engkau melanggar kehendak-kehendakku. Salib lambang kemuliaan. Karena salib memberi nilai tambah dalam hidup kita. Nilai tambah yang besar. Karena kita merasakan, mengalami kasih yang sejati. Kasih yang mahal. Kasih yang hanya bicara menuntut diriku sendiri dan tidak menuntut orang lain. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, kalau kita dilihat di dalam pasal 19 ayat 38 sampai 42. Di sana ditunjukkan ada dua murid Yesus. Ketika Yesus telah mati. Dua murid itu adalah Yusuf dari Arimatea dan yang kedua adalah Nikodemus. Siapa mereka? Saudara-saudara, bacaan kita menunjukkan dengan sangat jelas. Yusuf dari Arimatea, dia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi. Itu dengan sangat jelas dikatakan. Karena takut kepada orang-orang Yahudi. Yusuf dari Arimatea adalah murid Yesus yang percaya, yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yusuf dari Arimatea percaya
pada apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang difirmankan oleh Yesus. Tetapi ia ikut Yesus dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ia takut pada orang Yahudi, takut dikucilkan, takut mengalami celaka. Dia memikirkan hidupnya, dia memikirkan dirinya sendiri. Dia takut, karena itu dia memilih untuk sembunyi-sembunyi sebagai murid Yesus. Apa yang dilakukan di dalam ayat yang ke-38? Dia datang kepada Pilatus dan meminta supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus dan memakamkannya secara layak. Itu murid yang pertama. Murid yang kedua adalah Nikodemus. Di dalam ayat yang ke-39, di sana dikatakan, siapa Nikodemus? Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Sekali lagi diperlihatkan Nikodemus yang adalah orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, juga sebetulnya menjadi murid Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Yesus untuk bercakap dengan dia pada waktu malam. Sekali lagi mau mengatakan bahwa Nikodemus sama seperti Yusuf dari Arimatea. Dia adalah murid yang percaya tetapi takut. Dia sembunyi-sembunyi untuk menjadi murid Yesus. Takut pada orang banyak. Takut sekali lagi kalau ia harus mengalami dikucilkan dan mengalami celaka. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Saudara-saudara, ditunjukkan di dalam ayat yang ke-39. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Dua murid Yesus ini mengambil mayat Yesus, ayat yang ke-40, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Apa yang dilakukan dua murid ini? Mereka secara terbuka menyatakan, kami adalah murid Yesus. Kami tidak mau guru kami harus mati dengan cara yang seperti ini. Karena itu mereka memilih untuk menguburkan Yesus dengan layak. Saudara-saudara, kalau kita melihat tindakan mereka, apa yang kita temukan? Tindakan mereka mau mengatakan kepada kita bahwa salib menjadi tanda tambah, nilai tambah yang besar dalam hidup dua tokoh ini, Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Karena mereka telah menang atas diri mereka sendiri. Mereka menang melawan rasa takut. Mereka menang atas keakuan diri mereka. Dan mereka berani menyatakan, mewujudkan kasih mereka kepada Yesus secara konkret. Mengapani mayat Yesus dan membubuhi rempah-rempah. Lalu menguburkan sesuai dengan adat orang Yahudi. Hal yang kedua, salib menjadi tanda tambah, nilai tambah yang besar dalam hidup kita. Karena melalui peristiwa salib, ketika kita memandang salib Kristus, kita mau mengatakan kita perlu untuk menang atas ego kita sendiri. Kita diundang untuk mengalahkan keakuan kita dan mewujudkan dengan mengasihi Allah dan sesama. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang menurut saya sangat menarik. Dari sebuah film The Forest. Saya mengingat
kata-kata Forrest Gump kepada seorang perempuan yang dicintai dan kemudian menjadi istrinya, yaitu kepada seorang perempuan yang bernama Jenny. Saudara-saudara, ketika itu Jenny kembali ke rumah di mana dia bertumbuh pada masa kecil. Dia melihat rumah itu sudah menjadi rumah tua. Dan ketika ia melihat rumah itu dari depan, muncul memori-memori yang buruk di dalam dirinya. Karena dia di rumah itu dia mendapat perlakuan tidak senonoh pada masa kecilnya. Ketika dia ingat peristiwa-peristiwa itu, saudara-saudara, Jenny mengambil batu dan melemparkan batu itu ke arah rumah tua tersebut. Dia terus melemparkan batu itu sampai ia kehabisan tenaga dan terkulai jatuh di tanah. Melihat perempuan yang dicintainya lelah dan terkulai jatuh di tanah, Forrest Gump mendekati Jenny dan berkata, kadang kita kekurangan batu untuk dilemparkan. Kadang kita ingin membalas rasa sakit hati, rasa dihianati, rasa disakiti, rasa diperlakukan dengan tidak adil. Kita ingin membalas dan melemparkannya dengan lebih keras supaya mereka tahu bagaimana rasa sakit yang kita rasakan. Tetapi Forrest Gump mengatakan, itu tidak pernah selesai. Di tengah kita kekurangan batu untuk dilemparkan, yang kita butuhkan adalah kesediaan melawan diri sendiri untuk membalas dan memilih, mengampuni dan mengasihi. Saudara-saudara, kata-kata Forrest Gump ini mengubah hidup Jenny. Kadang kita kekurangan batu untuk dilemparkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ini waktunya untuk kita membalas dan memilih, mengasihi dan mengampuni. Mengapa? Karena salib Kristus adalah nilai tambah yang besar yang diberikan dalam hidup kita. Ia memberikan kasih-Nya yang sejati. Ia tidak pernah menuntut kita untuk melakukan apa yang Ia mau. Ia menuntut dirinya sendiri, menyatakan kasih yang besar kepada manusia dan dunia ini. Kita diundang untuk membalas cinta kasih Tuhan yang sejati itu dengan mengalahkan keakuan kita, kesakitan kita, dan berdamai dengan diri kita dan Tuhan, sehingga kita berdamai dengan sesama. Salib menjadi lambang kemuliaan, karena kita yang bukan apa-apa, Tuhan mengatakan, aku mengasihimu dan tetap mengasihimu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami saat ini kembali mengucap syukur untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan di kayu salib. Salib bukanlah kekalahan Tuhan. Salib adalah justru menjadi bukti kemenangan cinta kasih-Mu. Ajarilah kami untuk dapat menghayatinya. Ajarilah kami untuk melihat salib yang membawa derita itu juga membawa selamat. Dan biarlah kami boleh meneladan salib Tuhan, memikul salib kami masing-masing di dalam kehidupan ini, supaya di dalam setiap langkah kami menyatakan cinta kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami bersama menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa supaya setiap umat Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami merayakan Jumat Agung, kami dikuatkan, kami didorong untuk menjadi pembawa-pembawa damai di tengah dunia ini. Seperti Tuhan yang memilih jalan tanpa kekerasan, biarlah kehadiran kami juga membawa damai di sekitar kami. Kami tahu di sekeliling kami terkadang ada orang-orang yang mengedepankan kekerasan, kebencian, dan permusuhan. Biarlah kami melawannya bukan dengan kejahatan juga, bukan dengan kekerasan dan kebencian juga, melainkan dengan cinta kasih, damai yang dari Tuhan, supaya di tengah-tengah bumi ini kerajaan Tuhan boleh dinyatakan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi Kabupaten Banjarnegara. Kami berdoa supaya damai sejahtera-Mu boleh terus terjadi di tengah-tengah kabupaten ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, supaya di dalam setiap program dan kebijakannya boleh mengayomi, boleh melindungi setiap orang, dan biarlah melalui pemerintah kami kesejahteraan boleh diterima oleh setiap orang di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau mendukung saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupannya. Tuhan, kami percaya Engkau peduli terhadap setiap kami, dan Engkaulah yang akan hadir menolong, menopang, dan menuntun kami berjalan kemana Engkau hendak membawa kami. Dan kami percaya tujuan akhir yang Tuhan sediakan bagi kami adalah yang terindah. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Marilah kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas hari ini, atas segala berkat dan perlindungan daripada-Mu. Terima kasih sudah memberkati kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan inilah persembahan kami Bapa. Kiranya berkenan agar Engkau kuduskan, agar Engkau sucikan, agar layak dan dapat dipakai sebagai alat untuk mencukupkan kebutuhan gereja kami ya Bapa. Dan ajarilah kami Bapa untuk selalu memberikan yang terbaik dari semua yang kami miliki. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.